Pertama, wanita haid hukumnya dia dalam keadaan tidak bersih. Dan tidak bersihnya berbeda dengan junub. Karena junub adalah satu kondisi hadas besar yang bisa dibersihkan dengan mandi junub. Namun haid adalah hadas besar yang jika darah haidnya belum selesai, walaupun si wanita mandi junub, tapi tidak akan dikatakan sebagai orang yang bersih, sehingga dia pun terikat dengan hukum-hukum tertentu di dalam agama Islam. Salah satu hukum yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwasannya wanita yang haid dilarang masuk masjid. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum haid. Lalu Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjawab bahwa haid itu adalah satu penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, janganlah kalian suami-suami mendatangi istrinya di saat-saat haid. Itu salah satu hukumnya tentang wanita haid, maka mereka tidak boleh didatangi oleh suaminya di masa-masa haid mereka. Maksudnya didatangi di dalam hubungan suami istri. Begitu pula dalam hukum mereka dengan masjid. Namun apakah larangan memasuki masjid itu larangan yang mutlak, sama sekali tidak boleh, atau larangan itu tidak bersifat mutlak? Dijelaskan oleh banyak para ulama bahwasannya hukum seorang wanita haid masuk masjid tidak dilarang secara mutlak. Dalam sebagian kondisi wanita dibolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Wanita haid dibolehkan masuk ke dalam masjid. Dalam sebagian kondisi wanita haid dibolehkan membaca Al-Quranul Karim, misalnya dari hafalannya. Jika dia adalah seorang penghafal Quran atau dia baru menghafal juz 30 lalu dia ingin memurajaah hafalannya, tidak dilarang bagi seorang wanita yang dalam kondisi haid memurajaah, mengulang-ulang hafalan yang telah dihafalkannya. Jika kita kembali ke pertanyaan tadi, bahwasanya dia ingin menghadiri majelis ilmu di masjid, namun kondisinya masih haid, sementara majelis ilmu itu misalnya sudah dijadwalkan setiap pekan satu kali, sehingga ketika dia tidak masuk dalam masjid, tidak menghadiri majelis ilmu itu, akan ada satu materi yang terluput darinya, akan ada satu materi yang terhindar darinya, terlewat darinya, sehingga kita katakan Allah Ta'ala alam, jika dia bisa hadir dalam majelis ilmu lalu duduk di teras masjid, tidak memasuki masjid, maka itu mungkin lebih mudah bagi dia untuk tetap hadir di majelis ilmu namun tidak memasuki masjid di dalamnya. Namun jika dia tidak merasa aman ketika duduk di teras masjid, maka wallahu ta'ala alam, kita kembali kepada larangan tadi. Larangannya tidak mutlak, sehingga boleh saja dia masuk ke dalam masjid untuk mendengar dan menghadiri majelis ilmu tersebut.